Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 22150611057 dari PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Embedded System judul 3, komunikasi serial, UART, SPI, dan I2C. Oke, yang pertama kita akan pada serial UART. Yang dimana di sini ada Arduino. Dua Arduino ini bertindak sebagai, yang pertama ini sebagai transmitter, dan yang kedua ini sebagai receiver, dimana saling terhubung oleh kabel, terhubung pada ground dan pada transmitter terhubung pada TX1 dan receivernya itu pada RX0. Nah, untuk transmitternya itu sendiri nah, di sini ada void setup yang dimana dipanggil pada awal program itu berjalan. Nah, selanjutnya ini ada serial begin. Serial begin ini untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600 ya. Terus ini menggunakan konfigurasinya ini 8 bit 1 stop bit. Nah, terus di sini ada void loop. Void loop ini sebuah program yang akan terus berjalan, yang dimana di sini ada fungsi if, yang dimana serialnya itu available. Jadi apabila si serial ini tersedia itu lebih dari 0, berarti tersedia, tidak kosong. Nah, dia akan membaca pesan yang diterima, serial string message serial read string. Dia akan membaca pesan yang tersedia. Nah, habis itu dia habis membaca, dia akan mengirim. Nah, mengirim ini dengan dua parameter, yang dimana di sini ada pointer ke array karakter dan panjang dari si array tersebut. Nah, pada receivernya juga sama, program kode atasnya yang membedakan adalah ketika di bawah sini. Nah, dia akan pada transmitter akan mengirim, nah sedangkan pada receiver ini akan menerima. Dia akan menuliskan pesan diterima dan serial print pesannya. Nah, sebagai contoh kita coba tes. Nah, di sini udah ada tulisan tes, kita lihat di. Nah, di sini juga ada tuh tes. Nah, seperti itu. Jadi dia dari sini mengirim ke sini, dari transmitter mengirim ke receiver. Oke, nanti dulu. Nah, selanjutnya di sini ada serial SPI. Nah, di mana di sini juga sama, ada dua Arduino yang bertindak sebagai, di sini ada master dan di sini ada slave, karena pada ini menggunakan metode clock, jadi ada master dan slave-nya. Oke. Yang pertama di sini ada, kita ke yang masternya dulu. Nah, di sini ada master, ini ada fungsi definisi. Definisi ini MISO 12. Ini sebagai master in, slave out-nya. Nah, di sini ada MOSI yang 11. Itu MOSI itu master in, master out, slave in. Habis itu ada pin clock. Pin clock ini ada di 13. Habis itu ada chip select. Chip select ini ada di 10. Chip select ini untuk memilih si slave-nya. Ini ada red BPS ya, BPS ini untuk ukuran byte dalam bitnya. Habis itu ada pin tombol ya, ini button ya, button 9. Ini ada char message, ini buat mendeklarasikan variabel. Nah, di sini ada void setup. Void setup ini untuk konfigurasi, yang dimana ini ada pin mode, misalnya sebagai input, mosinya sebagai output, pin clocknya output, pin clocknya low, chip selectnya output, buttonnya itu sebagai input pull up, dan serial beginnya 9600.
Nah, di sini juga ada void loop yang dimana program itu akan terus berulang. Nah, yang dimana di sini ada check button ya, dia akan memeriksa tombol button apakah dia itu dipencet atau enggak untuk menetapkan nilai si pesannya itu. Nah, jadi serial ini ada serial print in prime mensagem. Nah, di sini ada mencetak pesan ke monitor ya. Dia akan dicetak pesannya. Nah, di sini ada start transmissionnya itu untuk memulai transmisinya, mengatur pin slave-nya. Ini send data. Send data ini dia untuk mengirim datanya melalui SPI-nya. Habis ini ada stop transmisi. Nah, stop transmisi itu untuk menghentikannya. Nah, di sini ada void button check, di mana ada boolean. Booleannya ini membaca status tombol itu true atau false-nya. Nah, di sini ada if-nya itu menetapkan nilai si pesannya, status tombolnya. Jadi kalau misalkan dipencet dia H, kalau enggak dia L. Nah, di sini ada digital ini ada void start transmission integer slave pin, digital write slave pin low. Nah, di sini ada untuk mengaktifkan slave dan menurunkan pin seleksi slave-nya. Terus di sini ada digital pin high-nya untuk menonaktifkan slave-nya. Nah, di sini ada integer message-nya size-nya ini buat menghitung si panjang pesannya. Nah, di sini ada for. Nah, for ini buat looping untuk setiap karakter yang dikirimkan. Setiap mengirimkan setiap baris karakternya itu di looping. Ini for yang pertama. Nah, di sini ada void juga. Nah, di sini ada void send bit. Nah, ini untuk mencetak karakter yang sekarang ini ke monitor. Nah, di sini ada for juga nih sama. Di sini untuk looping mengirimkan setiap bit karakternya. Nah, di sini ada void clock. Nah, void clock ini buat delaynya ini dia menghitung delaynya ini mencapai kecepatan yang diinginkannya dibagi dua, berarti setengahnya. Digital clocknya ini high-nya ini untuk menetapkan nilai si clocknya jadi tinggi dan si low-nya itu jadi rendah. Itu untuk yang si master. Nah, untuk yang si slave-nya juga sama. Di sini ada definisinya, tidak berbeda jauh sama yang masternya karena pinnya juga sama. Nah, di sini ada boolean current state-nya. Di sini ada current state-nya untuk menyimpan status saat ini. Nah, di sini ada boolean old-nya untuk menyimpan yang sebelumnya. Nah, di sini ada char message-nya ini L, void setup. Nah, di sini ada void setup biasa untuk melakukan konfigurasi pin-pin sama yang seperti sebelumnya juga pada masternya. Nah, di sini ada void loop. Nah, di sini ada void loop. Nah, di sini untuk perulangan yang dimana di sini ada check message-nya yang dimana dia ini akan memeriksa si pesan ini diterima dan mengatur LED-nya. Nah, terus si if-nya ini apabila select dia akan melakukan proses penerimaan pesan. Jadi dia akan ngeprint kayak recb mensagem gini, receive data gitu. Nah, dia akan menerima si pesan dari si masternya berarti. Nah, di sini ada untuk mencetak pesannya juga nih, ada print line si message-nya. Dia akan ngeprint juga in prime mensagem ke si layar monitor. Nah, di sini ada void lagi, di sini ada void lagi receive data. Di sini untuk menerima pesan.
yang dimana di sini ada integer index byte. Nah, di sini ada variabel untuk menghitung si index byte-nya. Ini ada integer letter ASCII itu 0. Ini juga sama untuk menyimpan nilai ASCII-nya itu. Nah, di sini ada while index byte-nya itu lebih dari si byte-nya. Dia itu akan terus menerima setiap byte dari pesannya. Nah, current state digital read pin clock sama dengan high, dia itu akan membaca status clocknya. Nah, di sini ada if else ya. Ini ada perumpamaan lagi. Nah, di sini ada if apabila ini memperbarui old state jika si clocknya ini turun. Nah, else if dia itu jika clocknya naik, dia statusnya itu berubah. Nah, di sini ada boolean. Boolean ini buat membaca yang dikirimkan. Nah, terus di sini ada serial print receive data. Nah, di sini buat membaca ulang data yang dikirimkan. Ini ada letter A, S, C, I, I di sini. Receive data myPow. Dia ini buat mengkonversi si nilai ASCII-nya. Ini ada increment ya, byte-nya plus plus. Nah, di sini ada old state. Old state-nya dia memperbarui si yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu memperbarui state sebelumnya. Terus menaikkan nilai indeksnya. Nah, di sini ada menaikkan nilai indeksnya. Habis itu dia itu akan menghitung fungsi pangkatnya. Di sini dia akan menghitung fungsi pangkatnya. Nah, kita akan coba untuk menjalankan master. Nah, ini L ya. Kalau kita mencet ininya, tuh dia bakal jadi H ya, tuh ada H-nya gitu. Nah, itu karena fungsi yang perumpamaan tadi apabila kita pencet itu dia bakal menampilkan hal yang sudah kita tentukan tadi. Oke. Selanjutnya dia ada serial I2C. Oke, di sini ada dua Arduino, dimana di sini bertindak sebagai master dan di sini bertindak sebagai slave yang dihubungkan dengan kabel. Ini ada ground dengan ground. Di master ini ada A5 dan A4, dan di ini juga sama, ada A5 dan A4, sama-sama di A5 dan sama-sama di A4. Oke, di sini ada include wire.h ya. Ini mengimport library yang digunakan untuk komunikasi I2C. Nah, di sini ada void setup yang dimana buat memanggil untuk pertama kali dijalankan, wire begin, serial begin, ini untuk memulai komunikasinya. Void loop, di sini ada perulangan yang dimana stringnya itu kita message-nya itu kita tipe datanya string. Nah, di sini ada serial print yang dimana dia akan ngeprint send message seperti ini. Kita clear dulu aja, Bapak. Nah, while si serial message-nya itu available, dia itu menunggu sampai ada data yang mau dikirim, yang bersedia di port untuk dikirimnya itu, si port serialnya itu. Nah, message-nya itu serial read string, jadi dia itu bakal membaca pesan yang dikirim melalui port serial, terus menyimpannya di variable message. Nah, di sini ada wire begin transmission, ini untuk memulai transmisinya, untuk mengirimkannya.
Terus habis itu ada ini buat mengirimkan pesannya. Nah, ini wire transmission and transmission itu untuk menghentikannya, dan delaynya ini sebanyak 500 mili-detik atau setengah detik. Nah, di sini juga kita lihat yang slave-nya. Nah, untuk yang slave-nya juga sama, di sini ada wire H untuk library-nya, void setup-nya juga sama. Nah, di sini tapi ada wire on receive. Nah, di sini nggak ada ya. Tuh, di sini nggak ada karena dia yang akan menerimanya. Di sini ada void loop, delay-nya itu 100. Ini buat menjaga si berjalan gitu, kayak bisa berjalan tanpa adanya tugas tertentu gitu, tanpa melakukan tugas. Jadi dia bakal terus looping gitu. Nah, di sini ada void receive even integer byte. Di sini akan fungsinya itu buat event yang dipanggil ya saat data itu diterima. Saat datanya itu diterima di dalam I2C ini. Nah, di sini ada looping untuk membaca datanya. Nah, di sini ada receive message, serial print C-nya. Nah, kita coba aja langsung kita start. Kita tes. Nah, ini udah kirim ya. Nah, dia akan dikirim, tapi dia berbeda dengan UART yang pertama. Dia akan dikirimnya satu persatu. Kalau UART yang sebelum kan dia langsung dikirim semuanya. Nah, ini dikirimnya satu persatu seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada LCD I2C. Nah, untuk LCD I2C ini dia sama seperti yang I2C sebelumnya, dia pakai wire.h juga. Dan di sini ada tambahan library liquid crystal buat si ininya LCD-nya liquid crystal ya. Nah, di sini ada untuk mendeklarasikan si liquid kristalnya. Nah, ini ada void setup buat fungsi yang pertama kali dipanggil ketika programnya berjalan. Ada LCD init, LCD begin, dan LCD backlight. Nah, di sini ada void loop. Void loop ini fungsi yang akan terus berulang. Nah, di mana dia akan menetapkan pada baris pertama kolom pertama, yaitu dia akan ngeprint si nama, kalimat atau kata Ivan, dan di sini baris kedua kolom pertama dia akan Alif Adrian. Jadi dia akan Ivan itu yang di atas, Alif Adrian itu yang di bawah. Ini langsung aja. Nah, seperti ini. Dia akan mengeluarkan gambar seperti ini, Ivan Alif Adrian, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.